Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kita temui setiap hari, tapi mungkin belum pernah kita pikirkan secara mendalam, yaitu makna kata. Kalian pernah nggak sih dengar kata bisa dan bingung artinya apa? Kadang artinya mampu, kadang juga racun ular. Kok bisa sih artinya berbeda-beda? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Kita akan membongkar bagaimana satu kata bisa punya makna yang berbeda-beda lewat konsep homonimi, sinonimi, dan antonimi. Dan juga bagaimana makna kata berubah dalam konteks wacana. Jadi, buat kamu yang suka bahasa, suka debat, suka bikin puisi, atau pengen jago ngomong di depan umum, video ini cocok buat kamu. Oke, kita mulai dari yang sering bikin orang bingung dulu, yaitu homonimi. Homonimi adalah dua kata yang bentuknya bisa, tulisan atau bunyi, tapi artinya beda dan gak saling berkaitan. Misalnya nih, kata bisa. Bisa berarti mampu, yaitu aku bisa berenang. Bisa juga berarti racun, yaitu ular itu mengeluarkan bisa. Padahal bentuk katanya sama, tapi artinya jauh banget. Ini bukan kebetulan, tapi bagian dari fenomena bahasa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sinonimi dan antonimi. Ini dua jenis hubungan makna yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sinonimi yaitu kata yang memiliki makna mirip hampir sama, yang misalnya cantik dan menawan, marah dan emosi, cerdas dan pintar. Tapi ingat, meskipun sinonimin, mereka tetap punya nuansa makna yang berbeda, tergantung konteks. Kata emosi bisa netral, sedangkan marah jelas negatif. Sekarang antonimi, yaitu antonimi adalah kata yang maknanya berlawanan, yang misalnya panas, yaitu dingin, kuat, yaitu lemah, cepat, yaitu lambat. Kita menggunakan antonimi untuk menjelaskan perbedaan, menunjukkan kontras, dan juga untuk gaya bahasa dalam puisi atau slogan iklan. Antonimin sering digunakan untuk membuat efek dramatis. Sekarang kita bahas sedikit tentang perbedaan antara homonimi dan polisemi. Karena banyak yang masih suka tertukar, homonimi itu bentuk yang sama, tapi maknanya nggak saling berkaitan. Yaitu polisemi itu satu kata dan maknanya berbeda yang masih berhubungan. Contohnya teman-teman, kata kepala, yaitu kepala sekolah, kepala manusia, dan kepala surat. Semuanya ada hubungannya. Namun, pemimpin atau bagian paling atas itu polisemi, bukan homonimi. Kalau bisa, racun dan bisa mampu itu nggak nyambung, nah itu baru homonimi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, yaitu analisis makna dalam konteks wacana. Apa itu wacana? Secara sederhana, wacana adalah komunikasi yang utuh. Bisa berupa percakapan, tulisan, pidato, iklan, berita, dan lain-lain. Dalam wacana, makna kata nggak bisa berdiri sendiri, harus dilihat dari konteksnya. Contohnya, coba perhatikan kalimat ini. Kepala negara minta kepala dingin saat krisis. Kata kepala muncul dua kali. Yang pertama, kepala negara, yaitu pemimpin. Yang kedua, yaitu kepala dingin, seperti sikap tenang.
Kalau kita nggak paham konteksnya, itu bisa membingungkan. Atau contoh dalam iklan, minuman ini bikin kamu dingin, bukan cuma di tenggorokan, tapi juga di hati. Kata dingin di sini punya dua lapis makna, yaitu secara harfiah, yaitu dingin karena es. Secara emosional, yaitu tenang dan nyaman. Ini yang disebut dengan permainan makna dalam wacana, dan disinilah peran penting homonimi, sinonimi, antonimi, dan pemaknaan kontekstual.